Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi kami tentang aplikasi teori kepribadian. Saya sendiri Hidayatul Ma'wa Nasution dengan NIM 2206202127 sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan rekan-rekan saya Sandri Fahlevi Tarigan dengan NIM 2206200096 sebagai pemateri kedua, Ridho Ahmad Oktaviano dengan NIM 2206200095 sebagai pemateri ketiga, dan terakhir Muhammad Rizkan dengan NIM 2206200082 sebagai pemateri keempat. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu asesmen kepribadian. Asesmen kepribadian adalah proses pengukuran dan evaluasi karakteristik dan sifat-sifat yang membedakan individu dari yang lain. Pengukuran ini meliputi penilaian mengenai sikap, perilaku, dan aspek psikologis lainnya yang terkait dengan kepribadian. Tujuan utama dari asesmen kepribadian adalah untuk memahami, menggambarkan, dan memprediksi perilaku dan kinerja individu dalam berbagai konteks. Ada beberapa sumber yang digunakan dalam asesmen kepribadian antara lain. 1. Tes psikologis. Tes psikologis merupakan salah satu sumber utama dalam asesmen kepribadian. Tes ini dapat berupa tes objektif seperti tes kepribadian dan tes minat, atau tes subjektif seperti wawancara dan observasi. Yang kedua, survei dan kuesioner. Survei dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden tentang karakteristik kepribadian mereka. Survei dan kuesioner dapat dilakukan secara online atau secara langsung. Ketiga, observasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi individu dalam situasi tertentu. Observasi dapat dilakukan secara formal atau informal. Yang keempat, riwayat hidup. Riwayat hidup atau kurikulum vitae dapat memberikan informasi tentang karakteristik kepribadian seseorang, termasuk pengalaman hidup, pendidikan, dan pekerjaan sebelumnya. Dan yang terakhir, laporan dari orang lain. Laporan dari orang lain seperti keluarga, teman, atau kolega dapat memberikan informasi tentang karakteristik kepribadian seseorang dari perspektif orang lain. Pada dasarnya, asesmen kepribadian dapat dilakukan oleh psikolog, konselor, atau profesional lainnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan asesmen kepribadian. Penting untuk diingat bahwa asesmen kepribadian hanya dapat memberikan gambaran umum tentang seseorang dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk membuat keputusan penting seperti perekrutan karyawan atau diagnosis medis. Ada pula metode yang digunakan dalam asesmen kepribadian, diantaranya yang pertama, tes kepribadian. Tes kepribadian adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam asesmen kepribadian. Tes ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertentu kepada responden dan meminta mereka untuk memberikan jawaban yang dapat mengungkapkan kepribadian mereka. Tes kepribadian dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti tes tertulis, tes verbal, dan tes online. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah salah satu metode asesmen kepribadian yang melibatkan interaksi langsung antara pemberi tugas dan responden. Dalam wawancara, pemberi tugas dapat menanyakan berbagai macam pertanyaan tentang karakteristik, preferensi, dan perilaku responden dalam situasi tertentu. Yang ketiga, observasi perilaku. Observasi perilaku adalah metode asesmen kepribadian yang melibatkan pengalaman langsung terhadap perilaku responden dalam situasi tertentu. Metode ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana responden berinteraksi dengan orang lain, lingkungan, dan situasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tes proyektif. Tes proyektif adalah metode asesmen kepribadian yang melibatkan memberikan stimulus tertentu kepada responden dan meminta mereka untuk mengekspresikan perasaan, pemikiran, atau interpretasi terhadap stimulus tersebut. Metode ini bertujuan untuk mengungkapkan aspek-aspek tertentu dari kepribadian yang sulit diungkapkan dengan metode lain. Dan yang terakhir, evaluasi multimetode. Evaluasi multimetode adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam asesmen kepribadian, di mana beberapa metode asesmen digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang kepribadian individu. Tujuan dari evaluasi multimetode adalah untuk mengurangi bias dan meningkatkan validitas hasil asesmen, serta diperoleh dari berbagai sumber dapat dipertimbangkan secara holistik. Materi selanjutnya adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah pola perilaku atau cara berhubungan dengan orang lain yang benar-benar kaku.
Kekakuan tersebut menghalangi mereka untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan eksternal sehingga pola perilaku pada akhirnya bersifat self-defeating. Trait-trait kepribadian yang terganggu menjadi jelas di masa remaja atau di masa awal dewasa dan terus berlanjut di sepanjang kehidupan dewasa, semakin mendalam dan mengakar sehingga semakin sulit untuk diubah. Tanda-tanda akan adanya gangguan kepribadian dapat dideteksi pada masa kanak-kanak, bahkan pada perilaku bermasalah dari anak-anak prasekolah. Anak-anak dengan gangguan psikologis atau perilaku bermasalah di masa kanak-kanaknya, seperti gangguan tingkah laku, depresi, kecemasan, ketidakmatangan, lebih besar risikonya dibandingkan risiko rata-rata untuk mengembangkan gangguan kepribadian di kemudian hari. Terlepas dari konsekuensi perilaku mereka yang bersifat self-defeating, orang dengan gangguan kepribadian pada umumnya tidak merasa perlu untuk berubah. Menggunakan istilah psikodinamika, DSM menyebutkan bahwa orang dengan gangguan kepribadian cenderung menganggap trait-trait mereka sebagai egosintonik, sebagai bagian alami dari diri mereka. Akibatnya, orang dengan gangguan kepribadian lebih cenderung dibawa ke ahli kesehatan mental oleh orang lain daripada oleh diri mereka sendiri. Sebaliknya, orang dengan gangguan kecemasan atau gangguan mood cenderung menganggap perilaku terganggu mereka sebagai egoistonik. Mereka tidak melihat perilaku tersebut sebagai bagian dari self-identity mereka, sehingga mereka cenderung mencari pertolongan untuk melepaskan distres yang disebabkan oleh perilaku tersebut. Selanjutnya itu ada gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku aneh atau estetik. Yang pertama itu ada gangguan kepribadian paranoid. Wright menentukan dalam gangguan kepribadian paranoid itu adalah perasaan curiga yang pervatif, kecenderungan untuk menginterpretasi perilaku orang lain sebagai hal yang mengancam atau merendahkan. Orang dengan gangguan ini sangat tidak percaya pada orang lain dan hubungan sosial mereka. Meski mereka mencurigai rekan kerja atau penyedia mereka, pada umumnya mereka tetap dapat bekerja. Orang yang memiliki kepribadian paranoid ini cenderung terlalu sensitif terhadap kritikan, baik itu nyata maupun yang dibayangkannya. Yang kedua ada gangguan kepribadian skizoid. Isolasi sosial adalah ciri utama dari gangguan kepribadian skizoid ini. Seringkali digambarkan sebagai penyendiri atau ekstrinsik orang dengan kepribadian skizoid ini. Kehilangan minat pada hubungan sosial atau ekstrinsik orang dengan kepribadian skizoid kehilangan minat pada hubungan sosial orang dengan gangguan ini. Tampak jarang bila pernah mengalami kemarahan, kebahagiaan, atau kesedihan yang kuat. Mereka tampak jauh dan menjaga jarak wajah mereka dengan kecenderungan yang emosional. Yang ketiga ada gangguan kepribadian skizotipal. Gangguan kepribadian skizotipal ini umumnya menjadi jelas saat awal masa dewasa. Diagnosis tersebut dikarenakan pada orang yang mengalami kesulitan dalam membina hubungan dekat dan yang perilakunya, sikapnya, serta pola pikirnya yang aneh. Gangguan kepribadian skizotipal ini lebih umum pada laki-laki dibandingkan pada perempuan dan diyakini menimpah dari populasi umumnya. Selanjutnya ada gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku dramatis, emosional, dan eratik. Yang pertama itu gangguan kepribadian antisosial. Orang dengan gangguan kepribadian ini secara persisten melakukan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak orang dan sering melanggar hukum. Mereka mengabaikan norma dan konvensi sosial inklusif serta gagal membina komitmen interpersonal dalam bekerja. Meskipun demikian, mereka sering menunjukkan karisma dalam menampilkan luar mereka dan paling tidak memiliki inteligensi. Mungkin ciri yang paling menonjol dari diri mereka itu adalah tingkat kecemasan yang rendah ketika mereka berhadapan dengan situasi yang mengancam dan kurangnya rasa bersalah atau penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder ditandai oleh satu cakupan perilaku, yaitu emosional dan kepribadian. Pada intinya, gangguan ini mencakup suatu pola pervasif dari ketidakstabilan dalam hubungan, self-image, dan mood, serta kurangnya kontrol atas impuls. Orang dengan kepribadian ambang cenderung tidak yakin akan identitas pribadi mereka, nilai tujuan, karir, dan bahkan mungkin orientasi seksual mereka.
Ketidakstabilan dalam self-image atau identitas pribadi membuat mereka dipenuhi dengan perasaan kekosongan dan kebosanan yang terus-menerus. Mereka tidak dapat menoleransi ide untuk berada sendirian dan akan melakukan usaha-usaha untuk menghindari perasaan ditinggalkan. Ketakutan yang berlebihan akan ditinggalkan menjadikan mereka suatu pribadi yang melekat dan menuntut dalam hubungan sosial mereka. Namun, kelekatan mereka lebih sering menjauhkan orang yang menjadi tumpuan mereka sendiri. Tanda-tanda penolakan membuat mereka sangat marah, yang membuat hubungan mereka menjadi lebih jauh lagi. Akibatnya, perasaan mereka terhadap orang lain menjadi lebih dalam dan berubah-ubah. Istilah kepribadian ambang awalnya digunakan untuk merujuk pada individu yang perilakunya berada pada batas neurotis dan psikosis. Orang dengan kepribadian ambang umumnya dapat membina kontak dengan realitas secara baik daripada orang dengan psikosis, meskipun mereka terkadang menunjukkan perilaku psikosis singkat selama masa-masa stresnya. Individu dengan BPD cenderung untuk memiliki hubungan yang sangat bermasalah dengan keluarga asal mereka dan dengan orang lain. Mereka banyak memiliki riwayat pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak seperti kehilangan ataupun perpisahan dengan orang tua, penganiayaan, pengabaian, ataupun menyaksikan kekerasan. Kemudian ada pula gangguan kepribadian histrionik. Nah, orang dengan gangguan histrionik cenderung dramatis dan emosional, namun emosi mereka tampak dangkal, dibesar-besarkan, dan tampak mudah berubah. Gangguan ini sebelumnya disebut dengan gangguan histerikal. Pergantian histerikal menjadi histrionik dan perubahan yang terkait dengan akar kata histrio memungkinkan pada para profesional untuk menjaga jarak dari gagasan bahwa gangguan ini secara kompleks berhubungan dengan perempuan. Gangguan ini lebih sering didiagnosis pada perempuan daripada laki-laki. Orang dengan gangguan histrionik biasanya merasa kecewa dalam artian yang tidak umum karena kabar mengenai suatu kejadian yang menyedihkan ataupun membatalkan rencana mereka untuk pergi sore hari yang membuat perasaan teman-temannya menjadi tidak nyaman. Mereka dapat menunjukkan keriangan yang berlebihan saat bertemu dengan orang dan dapat menjadi sangat marah ketika seseorang tidak menyadari hal-hal yang baru pada mereka. Mereka juga dapat pingsan saat melihat darah ataupun warna-warna merona pada hal-hal yang tidak sopan. Kemudian ada gangguan narsistik. Nah, orang dengan gangguan narsistik memiliki rasa bangga atau keyakinan berlebihan pada diri mereka dan kebutuhan yang ekstrim akan pemujaan. Mereka membesar-besarkan kemampuan mereka dan prestasi mereka, berharap orang lain dapat menghujani mereka dengan pujian-pujian yang ada. Orang dengan gangguan narsistik biasanya terpaku pada fantasi akan keberhasilan, cinta yang ideal, kekuasaan, dan pengakuan atas kecerdasan ataupun kecantikan mereka. Ambisi mereka yang serakah membuat mereka mendedikasikan diri mereka untuk bekerja tanpa lelah. Namun bukan karena ingin mendapatkan uang, mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan pengakuan, pemujaan yang menyertai kesuksesan. Kemudian ada pula gangguan kepribadian menghindar. Nah, orang dengan gangguan kepribadian menghindar ataupun avoidant personality disorder sangat ketakutan akan penolakan dan kritik sehingga mereka umumnya tidak ingin memasuki hubungan tanpa adanya kepastian dan penerimaan. Sebagai hasilnya, mereka hanya memiliki sedikit teman di luar keluarga. Mereka juga cenderung menghindari pekerjaan kelompok atau aktivitas rekreasi karena takut akan penolakannya. Mereka suka makan sendiri di meja mereka sendiri. Mereka juga menghindari piknik ataupun pesta-pesta yang ada, kecuali bila mereka merasa sangat yakin akan diterima. Tidak seperti orang dengan karakteristik skizoid yang juga memiliki ciri menarik diri secara sosial, individu dengan gangguan kepribadian menghindar memiliki makna dan perasaan akan kehangatan pada orang lain. Meskipun demikian, ketakutan akan penolakan menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka akan afeksasi dan penerimaan. Dalam situasi sosial, mereka cenderung merapat pada dinding dan menghindari percakapan dengan orang lain. Hal itu dikarenakan mereka takut dipermalukan di depan publik, berpikiran bahwa orang lain akan melihat mereka merona, menangis, ataupun bertindak gugup. Mereka juga cenderung terikat dengan rutinitas mereka dan melebihkan risiko usaha dalam mencoba hal-hal baru. Mereka menolak datang ke pesta yang harus menempuh perjalanan selama 1 jam dengan alasan bahwa pulang ke rumah larut malam akan sangat melelahkan.
Selanjutnya ada gangguan kepribadian dependen. Gangguan kepribadian dependen menggambarkan orang yang memiliki kebutuhan untuk diasuh oleh orang lain. Hal ini membuat mereka menjadi sangat patuh dan melekat dalam hubungan mereka serta sangat takut akan perpisahan. Orang dengan gangguan ini merasa sangat sulit melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Ciri yang menggambarkan gangguan kepribadian obsesif kompulsif ini meliputi derajat keteraturan yang berlebihan, kesempurnaan, kekakuan, kesulitan melakukan coping dengan ketidakpastian, kesulitan mengekspresikan perasaan, dan mendetail dalam kebiasaan kerja. Selanjutnya, ada masalah dengan penggolongan gangguan kepribadian. Yang pertama itu ada reliabilitas dan validitas yang tidak dipastikan. Sistem DSM saat ini dibuat untuk mengatasi ambigu dalam kriteria diagnostik dalam gangguan kepribadian dengan memberikan kriteria deskriptif lebih jelas dalam membedakan penggunaan tertentu. Selanjutnya ada masalah dalam membedakan gangguan pada aksis 1 dengan aksis 11. Sejumlah mempertanyakan apakah gangguan kepribadian aksis 11 dapat secara reliable dibedakan dari Idinis Akai 1 seperti gangguan kecemasan atau gangguan mood. Selanjutnya ada tumpang tindih antara gangguan. Terdapat pula tumpang tindih kepribadian. Tumpang tindih tersebut mengguang yang konseptual DSM dengan meningkatkan sejumlah kasus yang dampaknya kategori diagnosis. Meskipun sejumlah gangguan kepribadian jelas, banyak yang tampak memiliki masalah umum yang sama seperti MA. Selanjutnya ada kesulitan dalam membedakan antara variasi dalam perilaku normal dan validasi dalam perilaku abnormal. Masalah lain yang terkait dalam diagnosis gangguan kepribadian adalah tersebut melibatkan Mair yang dalam derajat yang lebih rendah. Ini kebanyakan individu normal merasa curiga Selanjutnya ada balas seksis. Konstruksi dari gangguan kepribadian serene kemungkinan memiliki dasar seksis, misalnya kriteria diagnostik untuk gangguan kepribadian melabel perilaku stereotip sebagai patologis dengan frekuensi yang lebih besar daripada kasus kepribadian histrionik, misalnya cupak sebagai karikatur stereotip dari kepribadian feminim mudah berubah, emosional, dangkal, merayu, mencari perhatian. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.